Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiana Wina Paramitasari. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Stadion Gelora 10 November. Pernahkah teman-teman mendengar cerita ini sebelumnya? Oke, sekarang dengarkan saya bercerita ya. Berikut ini adalah timeline sejarah Stadion Gelora 10 November yang akan saya ceritakan. Bicara terkait perkembangan olahraga sepak bola di kota Surabaya, tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora 10 November menyimpan sejarah yang berpengaruh terhadap perkembangan sepak bola Indonesia pada umumnya dan sepak bola kota Surabaya pada khususnya. Stadion legendaris yang dibangun tahun 1951 ini terletak di Jalan Tambak Sari sebagai salah satu jati diri bagi warga kota Surabaya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Stadion Gelora 10 November telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda, ditunjukkan dengan arsip foto dari Nyiwe Koran pada 15 Mei 1951. Stadion Gelora 10 November awalnya bernama Lapangan Tambak Sari. Lapangan Tambak Sari eksis sebagai sebuah kompleks olahraga bagian dari proyek pembangunan kota Surabaya tahun 1907 sampai 1923. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun Lapangan Tambak Sari guna melapangkan kekuasaannya di Surabaya dengan cara menguasai tiap bidang yang berkembang di Surabaya pada masa itu. Lapangan Tambak Sari dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda meliputi 3 bagian, yaitu Lapangan A sekarang menjadi Stadion Gelora 10 November, Lapangan B menjadi Wisma Persebaya, dan Lapangan C menjadi Gelanggang Remaja Surabaya. Lapangan Tambak Sari sebagai salah satu lapangan terbaik yang ada di Surabaya pada saat itu, seminimal mungkin tidak digunakan oleh kelompok-kelompok sepak bola Bumi Putra bermain dan bertanding. Lapangan-lapangan di Surabaya pada masa Hindia Belanda sudah cukup banyak dan digunakan oleh berbagai klub sepak bola yang ada pada saat itu. Lapangan yang ada digunakan oleh klub-klub di bawah naungan SVB atau Surabaya Football Bond, yakni persatuan sepak bola yang dipelopori oleh orang-orang Belanda di Surabaya. Klub-klub yang menjadi anggota dari SVB antara lain Thor, Excelsior, Ajax, Zima, RKS, Mena Muria, HBS, An-Nassr, serta Tionghoa. Setiap klub ini mempunyai lapangan sendiri untuk berlatih dan menggelar pertandingan. Lapangan Tambak Sari digunakan oleh tim HBS untuk berlatih dan mengadakan pertandingan. Lapangan Tambak Sari mencatat sebuah sejarah di akhir pendudukan Jepang, tepatnya tanggal 21 September 1945, Lapangan Tambak Sari dijadikan tempat rapat samudra. Rapat di Lapangan Tambak Sari ini adalah titik awal yang menyadarkan pemuda Indonesia akan arti kemerdekaan, persatuan, dan juga perlunya memiliki senjata untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949 sampai tahun 2017, Lapangan Tambak Sari diambil alih Persebaya untuk dijadikan markas tim Persebaya. Pada tahun 1952, Lapangan Tambak Sari diserahkan oleh HBS untuk dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Lapangan Tambak Sari diperbaiki oleh pemerintah kota Surabaya menjadi sebuah stadion yang layak untuk mengadakan pertandingan-pertandingan dalam skala nasional maupun internasional. Adapun arsitek pembangunannya adalah Insinyur Tan Joek Chow. Sejak perbaikan awal pada tahun 1952 sampai 1954, masyarakat Surabaya tidak lagi menyebut sebagai Lapangan Tambak Sari, akan tetapi dengan sebutan baru yaitu Stadion Tambak Sari karena pemenuhan terhadap suatu konsep stadion yang layak pada saat itu sudah terpenuhi. Pada 11 September 1954, Stadion Tambak Sari dibuka secara resmi oleh Wali Kota Mustajab Sumo Widakdo.
Peresmian Stadion Tambaksari merupakan langkah awal dalam menggerakkan dunia olahraga, terutama sepak bola di kota Surabaya. Selain itu, masyarakat Surabaya mempunyai tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat besar, luas, untuk mengumpulkan massa dan terjangkau berada di pusat kota. Pekan Olahraga Nasional ke-7 yang dilaksanakan di Surabaya mulai tanggal 26 Agustus 1969 sampai 6 September 1969 membuat kota Surabaya melakukan beberapa pembenahan dalam hal pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana olahraga guna menunjang kualitas pertandingan-pertandingan yang diadakan dalam Pekan Olahraga Nasional 7 Jawa Timur. Stadion Tambaksari berubah menjadi stadion yang megah dengan adanya penambahan kapasitas tempat duduk menjadi 35.000 dan pemasangan lampu untuk pertandingan malam hari. Adapun dana pembangunan Stadion Tambaksari berasal dari LOTO atau Lotre Totalisator yang merupakan solusi pendapatan sumber dana yang diadakan dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-7. Pada dinding bangunan stadion terdapat relief baru yang dikerjakan oleh seniman perupa Surakarta yaitu Teja Suminar. Relief tersebut menggambarkan sejumlah olahragawan dari berbagai cabang olahraga melekat di badannya. Pada momen Pekan Olahraga Nasional di Surabaya inilah nama Stadion Tambaksari diganti namanya menjadi Stadion Gelora 10 November yang melambangkan perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Stadion Gelora 10 November dijadikan sebagai tempat kegiatan ekonomi dari awal tahun 1969 sampai sekarang. Stadion Tambaksari pada sekitar awal tahun 1969 digunakan sebagai tempat para pedagang kaki lima untuk berjualan. Berada di depan stadion, para pedagang kaki lima ini berjualan aneka makanan dan minuman. Setiap hari, para pedagang kaki lima memanfaatkan lahan di depan stadion untuk berjualan. Kebanyakan dari mereka hanya menjual makanan dan minuman tanpa ada yang berjualan kostum sepak bola atau sepatu dan alat-alat olahraga seperti sekarang ini. Dalam buku yang berjudul Surabaya in the Book, Potret Fisik Milik Kota Surabaya menyebutkan bahwa pada tahun 1983, Stadion Gelora 10 November dijadikan tempat pertandingan persahabatan antara kesebelasan Niak Mitra, klub asal Surabaya, melawan Arsenal, klub asal Inggris. Arsenal harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Pada tanggal 6 Juni 1994, di Stadion Gelora 10 November diadakan pertandingan persahabatan antara Persebaya dengan AC Milan. Pertandingan berakhir dengan skor 4-1, AC Milan sebagai pemenangnya. Pada tanggal 6 Januari 1996, pertandingan persahabatan antara Persebaya Surabaya melawan PSV Eindhoven, klub asal Belanda, yang dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November dengan hasil pertandingan 2-6, PSV Eindhoven sebagai pemenangnya. Persebaya selalu meraih kemenangan saat bermain di Stadion Gelora 10 November sepanjang pergelaran Liga Kansas tahun 1996 sampai 1997. Pada tanggal 21 Juni 1997 di Stadion Gelora 10 November, Persebaya menang besar melawan klub Persija Tim Jakarta Timur dengan skor 9-0. Pada 6 Juni 2008, Stadion Gelora 10 November digunakan sebagai tempat pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Malaysia dengan hasil imbang 1-1. Kegiatan terakhir waktu itu latihan tim Palestina, kan ini sebagai lapangan untuk latihan. Jadi kalau untuk pertandingannya kan di Gelora
Bung Tomo gitu. Oke teman-teman, itu tadi cerita mengenai sejarah Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora 10 November menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi warga kota Surabaya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sebagai generasi muda, seyogyanya kita berpartisipasi dalam melestarikan Stadion Gelora 10 November agar nilai sejarahnya dapat diwariskan dan tidak tergerus oleh zaman. Sekian cerita dari saya, terima kasih.